Oke, shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, setiap kali ada ketika kita ibadah dan berpikir seringkali menawarkan siapa yang bersaksi. Mungkin dalam benak kita apa ya yang kita mau saksikan? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan bahkan penyertaan Tuhan, apapun kita bisa saksikan kepada banyak orang. Ya, saya dulu pernah ketemu dengan satu orang waktu saya masih di gereja lama, ya, seorang bapak-bapak waktu itu. Dan harga tabung oksigen itu mahal sekali. Ada yang tahu nggak? Mungkin Pak Eno tahu. Dan kalau kita hitung, saudaraku, satu tabung yang kita mau hirup keluar pakai sesak, itu yang sudah kayak apa namanya, orang yang sudah mabuk. Saudara, saya tak mengucap syukur. Kenapa? Seandainya saya tidak bisa jalan, mungkin ya, saya tidak bisa melakukan aktivitas, itu susah sekali, saudara. Saya beberapa hari ini saya harus kemana-mana diantar oleh istri, ya enak rasanya, bukan kenapa sih? Ya kasihan istri saya kemana-mana, dia harus bisa pakai motor sendiri mau pergi kemana-mana, saya berangkat. Ya sekarang saya harus bergantung pada orang lain. Ya istri saya seringkali nyusah nolong lain kan gitu. Nah, seandainya saya bisa beraktivitas kembali, itu suatu hal yang luar biasa. Saya tidak harus memberikan orang lain, mungkin orang yang dekat saya bisa kemana-mana dengan bebas. Ya, itu adalah satu anugerah Tuhan. Kalau saya bilang ini luapan terima kasih saya buat Tuhan. Kalau sampai detik ini saya bisa melakukan aktivitas saya dengan baik meskipun agak sedikit tidak normal, ya. Teman-teman lihat motor saya yang dua itu hancur sudah. Orang yang melihat mungkin berpikir wah parah ini. Tapi saya tidak luka apapun. Mungkin hanya saya gonceng pun tidak sampai ada lecet-lecet yang berarti. Itu kalau bukan Tuhan, siapa suruh? Saya percaya paling menentu ternyata meskipun agak sedikit meleset, saya mungkin sampai terkapar gitu, nabrak mati saya dan sebagainya. Tetapi kalau bukan karena perlindungan penyertaan Tuhan mungkin saya sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, itu sudah ini saya maksud. Ya. Bahkan kemarin ada usulan dari Bapak Penatua, kalau bisa dijadwal Pak isi yang kesaksian supaya untuk memancing yang lain. Saudaraku, ini juga salah satu cara yang kita bisa lakukan. Tapi alangkah baiknya kesaksian itu ialah dari hati kita yang paling dalam, ya, kesadaran kita pribadi. Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita mengalami satu penyertaan yang tidak pernah dinyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Hanya itu saudara, tidak lebih daripada yang lain. Tidak usah berpikir bahwa kesaksian itu harus yang spektakuler, enggak. Yang penting kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan buat teman-teman kita yang lain. Ya, jadi itu yang saya mau saksikan bahwa ayo jangan pernah sungguh untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita sungkan malu-malu. Nyatakan saja, nggak usah khawatir apa kata orang, pakai bahasa sendiri yang kita bisa mengerti. Bukan bahasa kalbu ya, mungkin tahu gitu. Ya. Tapi bahasa yang kita bisa mengerti, nggak perlu khawatir. Ya ke Gurita, ke Sari, ini kalau tahu juga ya, yang sebelah dunia. Saya coba mau belajar ini apa sih artinya gitu ya. Ternyata ada yang masih tahu ini Pak, maksudnya seperti ini. Nah, itulah salah satu bahasa. Dan tidak usah khawatir, di sini pasti tahu bahasa Indonesia semua ya. Meskipun ada beberapa dari Nias, tidak mungkin dia berbicara bahasa Indonesia pakai bahasa Nias, yang lain akan menunggu ya. Nah, pasti pakai bahasa Indonesia. Saya percaya itu yang kita bisa berbuat untuk kemuliaan dan kebesaran. Itu aja. Mungkin aku mau nyambung, silakan. Ayo, mumpung masih ada waktu nih, silakan. Masih berkati. Oke. Pak Eno, siap.
Tuhan. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Heno. Hai Pak Oki. Tuhan, Pak Oki ini sahabat lama waktu kita sekolah, meskipun tidak sekolah. Tuhan, terima kasih waktunya Pak Gembala dan Ibu. Tentang sore hari ini saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Bagaimana bulan kemarin saya bersama dengan anak, istri, keluarga berkesempatan untuk melihat jalan-jalan di Bali. Nah, padahal dulu waktu saya masih setelah lulus SMK, saya kepingin kuliah di Bali. Akhirnya terwujud saya kuliah meskipun sebentar karena nggak kerasan di sana. Akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Nah, ketika kemarin ke Bali sungguh luar biasa, sepi sekali. Berbeda ketika saya masih kuliah, masih kemarin waktu menikah, ada kesempatan bulan Maret ke sana. Dengan yang kemarin liburan bersama keluarga, berubah sekali, kasihan. Hotel-hotel sepi, semuanya jalan-jalan nggak ada turis. Yang mau saya saksikan adalah bagaimana ketika mau berjalan berangkat mendekati hari H, saya bersama dengan adik, istri, itu ada satu perdebatan atau apa ya, sesuatu yang berat, yaitu nanti kalau kita di antigen hidungnya itu, kemudian kan kasihan yang baby karena kita punya anak yang masih balita, masih 1,5 tahun, 2 tahun. Nah itu kan kasihan, ada 3 yang masih baby. Kita bilang bagaimana nanti kalau rewel, kalau sakit bagaimana. Tapi puji nama Tuhan, saya sebagai kakak, akhirnya saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini liburan yang memang gak mudah karena di tengah kondisi pandemi. Saya pun juga lama tidak ke sana. Setelah pandemi ini bagaimana nanti prosesnya. Nah ternyata luar biasanya ketika sampai Banyuwangi kita mulai antigen. Nah detik-detik waktu kita mulai pilih satu tempat untuk kita di sini aja antigennya. Karena harganya itu ada yang 50, ada yang 45, ada yang 40. Kita pilih yang waktu itu kalau nggak 45, 40. Ketika saya parkir kendaraan saya, Pak parkirnya bilang begini, "Loh Pak, anaknya nggak usah dibawa turun." "Loh kenapa? Kan kita mau antigen semua." "Nggak perlu, anak-anak bayi ini kasihan, nggak usah antigen." Loh kita loh, semuanya itu sukacita. Luar biasa. Ini padahal waktu kita berangkat itu berat. Padahal mau happy mau liburan tapi berat karena membayangkan si kecil. Tapi begitu sampai sana Tuhan turun campur tangan. Sampai di sini aja di mobil. Dan luar biasanya lagi ketika saya juga di antigen itu semuanya bilang nggak sakit ya. Padahal kan saudara mungkin lihat di media sosial ada yang sampai sobrok itu menyakitkan. Itu membuat kita wah dengerin itu sedap. Ternyata luar biasa, semuanya nggak merasakan sakit dan semuanya dinyatakan negatif, sudah kita boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan proses pulang pun karena saudara mulai tahu Omikron di Surabaya, di Bali pun juga banyak orang sakit flu, akhirnya kita pun satu persatu mulai sakit. Satu-satu mungkin karena kecapean, karena habis jalan-jalan, lari-lari. Kemudian singkat cerita pada waktu pulang itu pun Tuhan berikan apa ya, satu keajaiban. Semuanya dinyatakan negatif semuanya diloloskan dan kita diberikan kelancaran sampai ke Surabaya dengan selamat. Puji nama Tuhan. Ini buat saya luar biasa, makanya perlu saya saksikan Pak Pendeta. Yang kedua, beberapa 10 hari yang lalu saya mengantarkan anak-anak, ini Amanda sama Evelyn, anak-anak didik saya, anak asuh saya di Pandi. Ketika saya mau antar mereka sekolah, saya lihat anak sepeda motor
kencang-kencang kuat karena sepeda motor sulit dinyalakan. Saya paksakan dengan semangat karena masih bangun tidur. Kaki saya meleset beberapa kali dan itu tidak saya rasakan. Akhirnya besoknya nyeri, kemudian berangsur-angsur kaki saya bengkak dan bengkak, tidak bisa jalan. Nah, ini pengalaman buat setiap kita ya yang masih muda-muda, bersemangat, hati-hati kalau starter sepeda motor. Kalau saya mendapatkan kebaikan Tuhan karena ini 2 kali kempes, sempat kempes, kemudian bengkak lagi, itu membuat saya capek. Saya katakan sama istri, "Mam, aku capek, seperti ini." Kemudian istri saya, "Terus gimana?" Istri saya beli parang kocok, itu kayak cairan gitu, dioles, dipijat di kaki. Kemudian saya minta, "Ma, doakan Bapak." Kemudian saya didoakan sama istri. Dan waktu itu malam itu jam 7 dioles, sambil saya ngikutin Zoom di pelayanan tugas komunitas saya dengan pengusaha. Disitulah saya mendapatkan mujizat Tuhan. Setelah tugas selesai, tiba-tiba waktu saya berdiri, kaki saya bengkak. Nah, puji Tuhan, beberapa hari saya dikabari Pak Rizky, Pak Pendeta untuk pelayanan di sini. Sebenarnya masih sakit, tapi saya katakan siap. Padahal itu masih bengkak, tapi saya katakan siap Pak. Karena saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Beri kekuatan sehingga sampai sore hari ini saya bisa berjalan tanpa tongkat dan bisa melayani Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apa Gembala bilang tadi ya, apapun yang menjadi kesaksian, apapun itu boleh kita saksikan di hadapan Tuhan. Nggak tahu, saya tersentuh dengan apa yang dibilang Pak Gembala tadi, harus bersaksi. Nah, Bapak Ibu, minggu kemarin waktu ibadah kan perjamuan kudus ya. Nah, di situ saya mendapatkan satu ayat yang benar-benar tersentuh. Di situ mengatakan bahwa di mana hatimu berada, apa sih? Oh ya, di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Dan betul sekali Bapak Ibu, selama ini apa ya? Saya itu sering melupakan Tuhan. Hari ini saya kurang bersyukur Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa setiap apapun yang masalah yang kita hadapi itu, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Dan satu hal yang boleh saya katakan kepada Bapak Ibu saat ini, jangan pernah lupakan Tuhan dalam segala apapun yang engkau punya. Dan jangan pernah sombong hati. Maksudnya gini loh, oh aku kan sudah kuat, aku kan sudah bisa ini, bisa itu. Wah, seperti selama ini juga saya sudah bisa jalan, bisa apa-apa. Saya nggak butuh Tuhan. Secara tidak sengaja ya, kalau kita kurang berdoa itu, kurang bersyukur kepada Tuhan itu sudah membuat kita sombong hati, sudah membuat hati Tuhan tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Tadi pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengatakan bahwa apa yang saya miliki bukan punya saya, apa yang saya miliki sekarang ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan. Baik, mungkin hanya itu saja dulu yang boleh saya saksikan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Masuk dalam firman Tuhan, kita akan satu pujian bila kau rasa tulisan.
Kuatkan kami dan singkapkan yang terselubung di kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan, saya izin lepas masker
melengkapi masker. Masa di kabupaten kami, tapi puji Tuhan di tempat ini dengan selamat. Saya terima kasih. Di sini saja. Karena saya masih pakai Alkitab, bukan dari kamu. Terima kasih untuk Pak Rizky, kesempatan diberikan bagi saya bertemu dengan Pak Henok juga dengan 10 tahun lebih ya, kan kita berapa tahun, 14 tahun aja mungkin ya. Karena kami ini dulu sempat melakukan bersama, kemudian akhirnya terpisah-pisah. Dan kita bertemu kembali. Berapa waktu yang lalu ketika saya berkesempatan oleh Pak Rizky untuk dijadwal pada sesuatu ada bagi kita semua, itu sudah terlalu gampang, terlalu biasa. Doa itu kan bagi orang yang stres gampang, Pak. Tapi seringkali saya berpikir, benar kita ini ngerti kebanyakan ya kita ya cuma tahu paling itu, tapi sebenarnya kita banyak yang nggak ngerti tentang doa. Jadi banyak orang yang salah paham. Dan akhirnya saya siapkan tentang doa, topik tentang doa. Kok kebetulan pas saya baru tahu dari teman-teman gereja bahwa teman-teman gereja yang lain bahwa awal Maret minggu pertama disepakati oleh PGI Persekutuan Gereja Indonesia jatuh pada awal Maret, itu pada hari ini. Nah, tidak terlalu lama, nama saya Yogi Harjo, saya datang dengan istri saya dan anak saya di belakang di Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Saya masih pakai Alkitab yang lama, kasihan kalau kita nggak pernah dibuka. Yohanes 10 ayat 27. Saya membahas tentang doa, topik apa? Tapi dasarnya dari ayat yang sebenarnya jarang sekali ya Bapak Tuhan atau pendeta atau siapapun menyampaikan doa itu dari sini. Kebanyakan doa ya dari Matius atau Yakobus dan sebagainya. Tapi jarang sekali menyampaikan doa dari ayat ini. Yohanes 10 ayat 27. Sama-sama 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dulu ketika saya masih remaja tahun 90, tahun 90-an atau awal 2000, kalau saya kemana-mana, misalnya pergi ke tukang potong rambut yang punya tempat tertentu atau ke toko atau ke mana-mana dulu, karena ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi itu, atau bukan mall, pokoknya tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tempat umum di stasiun mungkin atau di mana. Kadang-kadang saya sering menemukan tulisan begini, sudahkah Anda sembahyang? Nah, itu kan tulisannya ditujukan di saudara-saudara kita yang mereka dari Bani Keda. Tulisan itu sekarang jarang saya temui, tapi saya terinspirasi untuk membuat judul pada seri saya sore hari ini. Saya buat dengan tema, dengan judul Sudahkah Anda Berdoa? Kalau yang itu kan sudahkah Anda sembahyang, tapi ini saya ganti sudahkah Anda berdoa? Seringkali kita kalau ditanya, kita ngerti, oh doa itu gitu, doa itu ya gitu ya, sifat tangan, sebuah gitu. Tapi sebenarnya ditanyakan, doa itu apa sih? Kadang-kadang orang bisa jadi juga. Ya saya ngerti itu, pokoknya itu, tapi ditanya itu kadang ya masih bingung, masih muter-muter. Sama kalau saya tanya ke teman-teman itu, iman itu apa? Oh, jawabannya muter-muter. Iman itu ibarat. Tapi nanti saya nggak bahaskan. Doa itu apa sih? Ada teman-teman yang berani jawab di sini. Master, yang lain. Doa itu apa? Ini Ibu Nester ya. Kemarin saya tanyakan di YouTube. Doa itu apa? Ada yang berani jawab? Hubungan dengan Tuhan. Ada yang lain? Apa itu doa? Dulu ya, ketika saya masih remaja, saya itu membaca sebuah ungkapan yang ternyata sampai sekarang banyak orang yang setuju dengan ungkapan ini. Yang mungkin nggak disalahkan, cuma menurut saya kurang tepat. Dulu ada banyak orang yang berdoa itu nafas orang Kristen. Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Tapi sebenarnya kalau dipikir, nafas orang Kristen maksudnya bagaimana? Bisa tidak secara praktis kita berpikir doa itu nafas orang Kristen? Terus kalau dikembalikan apa maksudnya? Kadang-kadang itu masih nggak jelas. Dan saya
termasuk yang tidak setuju dengan pernyataan mengungkapkan doa itu nafas orang bisa, karena secara praktisnya kita akan terjebak sendiri, bingung. Ya pokoknya doa itu nafas, Pak, seperti orang bernafas setiap hari, jadi orang bisa perlu berdoa, perlu bernafas. Nah, terus maksudnya bagaimana? Ya pokoknya bernafas. Nah, kita ngomong semua. Jelas. Doa itu ya seperti sampaikan oleh teman-teman, komunikasi, hubungan. Doa itu ya komunikasi dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi itu selalu apa? Dua arah. Dan seringkali kita salah di sini. Kalau misalkan seringkali Pak Rizky telepon ke saya, yang namanya komunikasi ketika Pak Rizky ngobrol sama saya apapun, saya dengar. Tapi ketika satu titik ketemu dia, saya ngomong, ya dia harus dengar. Dan seperti itu yang namanya komunikasi. Ketika kita ngomong dengan dengar kan? Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan Tuhan ngomong sama kita. Ketika Tuhan ngomong sama kita pun harus mendengar. Dan seringkali yang dilakukan orang Kristen apa? Amin. Terus sekarang Tuhan ngomong apa? Saya ngerti. Nggak tahu boleh saya mengungkapkan sama Tuhan, ngomong saya sama Tuhan. Selesai. Amin. Dan itu bukan doa. Beberapa waktu yang lalu Pak Rizky ngomong sama saya, ini ada seorang teman dalam pergumulan tertentu, bagaimana Pak? Katanya sudah berdoa. Saya jawab, dia belum berdoa. Loh, kok belum berdoa? Saya juga sering terima sharing. Sekarang ini kalau live streaming, saya lihat teman-teman dari grup lain, dari teman-teman yang kami layani, mereka juga menyaksikan. Saya kadang-kadang juga kalau terima sharing orang-orang dalam masalah berbulan, saya ini sudah berdoa Pak, tapi Tuhan belum jawab. Kadang-kadang saya tanya balik, itu sudah berdoa beneran? Atau semua dari kita? Adakah kita ini sudah berdoa beneran sama Tuhan atau cuma sekedar ngaku-ngaku berdoa? Dan seringkali kita cuma kalau saya berpelesetan, doa itu kan DOA, doa itu D itu dialog, O itu orang, terus A itu Allah, dialog orang dengan Allah. Itu namanya dialog komunikasi ya. Kita ngomong Tuhan dengar, tapi juga kasih kesempatan Tuhan mau ngomong dengan kita pun mendengarkan. Dan seringkali yang salah kaprah adalah kita ngomong terus dari awal sampai akhir, kita ngajukan permintaan Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Terus setelah itu amin. Atau bilang Tuhan, saya mau bekerja di tempat yang baru, Tuhan saya mau masuk ke tempat mengajukan lamaran pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mengerti yang mana yang Tuhan maksudkan atau kehendaki buat kita. Kenapa? Kita cuma ngajukan proposal aja ke Tuhan. Kita cuma ngajukan seakan-akan kita cuma servis, kita ngomong Tuhan jadilah kehendakmu. Nah, tapi kan kita komunikasi kehendak kita nggak siap, kita nggak mau buka hati. Karena apa? Sudah selesai. Kita ngomongnya, kita doanya selesai. Karena kita buntu. Kita cuma ngomong Tuhan saya mau masuk besok ke pekerjaan ini, berkati. Nah, ketika Tuhan mau ngomong sesuatu, kita sudah selesai dulu. Hari ini mari kita ubah mindset kita. Kita ubah pola pikir kita bahwa yang namanya doa itu apa? Komunikasi kita dengan Tuhan, dan komunikasi itu selalu dua arah. Kita ngomong Tuhan, tapi jangan lupa kasih kesempatan Tuhan ngomong dengan kita, dan kita pun merespon dengan baik. Satu kali ketika saya baru lulus SMA, ya mungkin belum lulus lah, belum selesai semuanya, tapi sudah kondisi mau lulus dan juga mau ikut UMPTN. Waktu itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, kemudian berubah jadi SBMPTN dan sebagainya. Saya bersama teman-teman kami datang ke Bukit Doa Immanuel di Beligir. Saya berdoa. Sebenarnya saya ajak teman-teman. Waktu itu Bukit Doa masih gratis, jadi bisa berhari-hari ini bisa tanpa bayar dan dapat makanan. Saya doa, teman-teman juga saya persilakan doa di tempat masing-masing. Maksudnya ada bilik doa. Di satu bilik doa saya datang pada Tuhan. Tuhan, ini sudah mau selesai SMA. Saya mau masuk perguruan tinggi yang mana menurut Tuhan? Yang mana yang Tuhan ingin untuk saya masuk kuliah di tempat yang baru nanti setelah saya SMA. Waktu itu saya dengar, saya kasih kesempatan untuk menyatakan ini. Dan dalam
hati saya yakin sampai percaya Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sampai sekarang Tuhan itu bicara dan melalui hati nurani kita yang paling sering Tuhan menyatakan isi hati bagi kita. Saat itu Tuhan menyatakan pada saya, kamu masuk ke jurusan yang kamu senangi, yang kamu idolakan, guru tata negara. Guru tata negara saya itu kalau ajar itu enak, menyenangkan. Saya juga suka jadi guru, saya suka ngajar, saya suka saya berdoa, Tuhan, saya ingin seperti Pak Guru yang itu. Lalu coba di PPKN. Di PPKN itu saya hanya menjadi guru, kemudian juga bisa mendapatkan banyak hal yang seperti guru saya tadi, karena saya memang punya figur guru tadi. Oke, kalau begitu apa nanti yang saya tuliskan? Karena kalau kita masuk di berangkat perguruan tinggi itu kan ada 2 yang harus ditulis, 1 dan 2 yang harus kita tuliskan. Dan biasanya nomor 1 adalah tingkat jurusan kuliah yang paling tinggi tingkatannya. Tapi terus 2 nomor saya, dan saya waktu itu saya yakin dalam hati saya coba berbicara. Yang nomor 1 tulis UNESA, yang 2 baru UNER. Sebenarnya terbalik. Kalau menurut orang dunia yang pertama UNER, yang kedua UNESA. Tapi karena Tuhan mau masuk aja di UNESA itu, saya tulis nomor 1 UNESA, yang kedua UNER. Dan 1 dan 2 itu yang saya ajukan. Sehingga ketika saya masuk di perguruan tinggi negeri, ujian pilihan itu yang saya tuliskan. Dan puji Tuhan singkat cerita, UNESA yang ada di Ketintang itu kemudian saya menjadi guru selama lebih 15 tahun. Karena saya mendengar suara Tuhan ketika saya berdoa di bukit pelayanan Tuhan. Dan ada banyak hal dalam kehidupan saya ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, yang mana menurut Tuhan yang harus saya kerjakan? Nah, Tuhan berkata misalkan, yang ini jangan lakukan atau apapun. Ketika satu kali Tuhan berkata, ya kerjakan yang itu, saya lakukan. Karena saya memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan diri bagi saya bahwa Dia yang harus bertindak bagi saya, bukan sekedar saya yang ngaku-ngaku supaya Tuhan berbicara, tapi saya akan sampaikan tidak dalam waktu yang lama, tapi nanti kita juga akan lakukan satu tindakan iman. Yang pertama, mengapa kita berdoa? Ingat baik-baik, mengapa kita berdoa? Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa ya kita minta sama Tuhan, itu salah besar. Nanti dulu, doa yang pertama adalah sarana komunikasi. Yang namanya komunikasi bisa menyatakan kita bisa berupa tanya kabar, tanya petunjuk, atau misalkan berbincang ngomong tentang situasi terakhir. Boleh nggak sih kita ini curhat sama Tuhan? Boleh nggak Pak? Curhat sama Tuhan? Sangat boleh. Ketika satu kali Anda pulang dari tempat kerja, pulang dari kuliah, atau pulang dari aktivitas, tiba-tiba masuk di kamar terus ngomong, Tuhan, saya tadi disakiti dengan teman saya itu. Saya sih nggak merasa salah tuh, tapi saya seperti fitnah sama dia. Nggak terima saya itu sebenarnya. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh aja. Ya kita ada cara kita komunikasi ngomong sama dia. Gimana Tuhan? Saya punya teman, saya berbuat baik sama dia, Tuhan juga saya bayari kalau dia perlu makan apa saya kasih uang, kalau dia masih nggak ada uang, tapi bagaimana Tuhan? Pernah nggak? Apa ibu saudara sekalian dalam situasi tertentu curhat ngobrol sama Tuhan sama seperti itu? Itu kan bukan minta-minta, tapi kita ngobrol sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, dan komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saya sering melakukan hal itu, dan dalam masa-masa itu biasanya Tuhan mau pembelaan. Ketika saya sudah selesai, Tuhan saya itu disalahpahami sama guru yang itu Tuhan. Bagaimana Tuhan saya mengatasi? Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong sama Tuhan, nggak selalu yang indah-indah. Tuhan Yesus yang kami kasihkan, nggak selalu bagi apapun yang menyintai yang sangat, bahkan merasa hati kita kamu kabar itu. Tiba-tiba ketika saya sudah ngomong itu, maka ada perasaan yang ada sesuatu yang masuk, yang dingin, yang sejuk. Tiba-tiba Tuhan ngomong, sudah tenang aja. Akhir belakang, sabar saja, sesuatu yang mendinginkan. Dan itu ketika kita memberi kesempatan untuk berbicara, Tuhan akan membereskan segala sesuatu, dan menenangkan kita, membuat kita jadi mengalami sesuatu yang nyaman lagi. Doa yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Satu kali Abraham bertemu dengan ketiga orang yang
tiga orang ini adalah ternyata penampakan Tuhan yang menampakkan diri sebagai manusia melalui tiga orang. Disebut Kristofani, Kristofani menampakkan Yesus tapi melalui orang-orang yang tidak diduga. Tiga orang itu. Bagaimana kabar istrimu Sarah? Dan Abraham berkata baik-baik saja. Tiga orang berkata menjawab tahun depan dia akan melahirkan seorang anak. Kita tahu bisa. Kemudian di Sarah yang ada di belakang tema mendengar itu dia tertawa, terus merasa kagum. Dan orang itu tiga orang itu berkata, istrimu tertawa, tapi tahun depan akan tertawa. Nah itu adalah ungkapan seperti doa, karena bahasanya mau saya dengan bahasa yang santai, dengan bahasa yang menurut kita nyaman, bisa bangsa. Mengapa kita berdoa sebagai cara komunikasi atau curhat sama? Yang kedua, mengapa kita berdoa sebagai sarana menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Karena enggak ketika doa sama Tuhan, kita ngomong Tuhan, aku sayang kepada Tuhan Yesus, aku mencintai Tuhan. Atau jangan-jangan ketika doa pagi kita cuma datang Tuhan, berkati saya hari ini Tuhan, saya perlu bayang itu. Ketika kita datang pada Tuhan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita lupa dengan pergumulan kita, terus kita cuma bisa ngomong Tuhan aku sayang sama Engkau, aku merindukan Engkau. Daud dalam Mazmurnya ditulis di Mazmur 69, di padang gurun pada dia sela-sela dia dikejar oleh orang lain, di padang gurun yang begitu panas, Daud berkata pada Tuhan, ya Allah Engkau kerinduanku, hatiku mengasihi Engkau, jiwaku membutuhkan. Karena Daud begitu mengasihi Tuhan, Daud begitu cintanya pada Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang hari ini masih mengalami jatuh cinta. Oleh Bapak Ibu yang sudah menikah, saudara-saudara yang saya kasih di sini, ada yang masih jatuh cinta dengan seseorang. Siapa sih yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Boleh angkat tangan dengan jujur. Oh, masih banyak luar biasa. Kalau yang sudah menikah kan, hal jatuh cinta itu ya memang lewat tapi sedang dipertahankan. Tapi yang masih belum menikah ini kan rasanya masih menggebu-gebu, mengejar cinta, mengejar sayang dengan lelaki atau perempuan yang sedang dikasih. Nah, saya kalau yang belum menikah tapi sudah punya pasangan, sudah punya pacar dan sebagainya atau sebutan apapun. Kadang-kadang kalau kita telepon ini kan, kalau kita ngobrol sama orang kita sayangi, kan kadang-kadang kita ngobrol sesuatu yang tidak penting kan, yang tidak penting kita sampaikan. Kamu sudah apa? Sudah makan apa belum? Makan berapa sen belum? Makan apa? Habis apa enggak makananmu? Enggak bisa berdua, bungkusin ya besok saya ke rumah. Atau apapun, pokoknya sesuatu yang tidak penting. Ketika kita jatuh cinta itu kan rasanya apa? Pingin apa? Pingin ngobrol sama dia, orang yang kita sayang. Meskipun itu hal yang tidak penting, kita ingin dengar apa yang dia suara, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Mungkin kita dengarkan apa yang jadi masalahnya dia, kita dengarkan. Saya dengan istri saya dulu, kami punya jam-jam tertentu ngobrol itu apa? Jam 11 malam sampai jam 3. Karena dulu kan kami belum ada WA, jadi ngobrolnya melalui sarana telepon yang paket langsunannya jam 9, jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ngobrolnya setiap hari, karena jam-jam itu murah sekali dan aku nggak dihitung pulsa. Jadi kami ngobrol lama, dan yang ngobrol apa tengah malam itu? Ya nggak penting, ya pokoknya apapun lah. Saya bisa tinggal suara dia, dia bisa tinggal suara saya. Dengan juga yang kita pakai. Kadang-kadang kita kok nggak penting sih ngomong sama Tuhan, aku sayang bagian. Padahal kita ini punya bulan berat, Tuhan aku jatuh cinta kan Engkau, Tuhan aku merindukan Engkau Tuhan. Padahal kita masih punya banyak hal yang belum kita selesaikan, yang harus kita bayar, ada banyak tantangan yang harus kita kerjakan. Di depan masih banyak, saya harus bekerja atau saya harus makan apa hari ini. Padahal itu masih ada banyak di pikiran kita. Tapi ternyata ketika kita datang pagi-pagi ke Tuhan, rasanya kok cuma ingin mengatakan kasih kita kepada Tuhan, terus kita ngomong, ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Nggak terasa air mata harus menetes. Sungguh ku rindu mengatakan
gitu ya. Kalau cuma saya orang-orangnya lama-lama. Kalau orang-orangnya sekarang seringkali, ya bukan masalah aku sih. Seringkali kita datang pada Tuhan itu cuma minta Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Terus akhirnya putus asa, doanya ngomongnya gini, Tuhan masihkah kau dengar doaku padamu? Sambil nangis. Boleh kita mengatakan beban kita pada Tuhan, tapi jangan Tuhan kita beban kita terus menerus. Tuhan perlu sekali-kali kita nyatakan dengan kasih. Terus kita ngomong, Tuhan curiku mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Berani nggak kita ngomong seperti itu? Di tengah kita masih banyak goncangan, tengah kita masih banyak pergumulan, ya kita ngomong ke Tuhan, aku mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang pertama, mengapa kita berdoa sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai sarana kita menyatakan kasih sayang kita pada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa? Nah, ini apa? Sebagai sarana permohonan kita untuk kita meminta pada Tuhan, dan kita percaya Dia lebih dari mampu untuk menolong kita. Dia lebih dari sanggup untuk menyediakan yang kita butuhkan. Dia lebih berkuasa dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita boleh minta pada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 24. Ingat-ingat saja. Yohanes 16 ayat 24. Kalau saya dibuka, nanti kamu lupa bisa nanti lagi di YouTube-nya. Yohanes 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun kepadaku. Mintalah, aku akan berikan kepadamu. Tuhan yang menawarkan. Di Yohanes 15 ayat 7 juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa? Ada pernah tahu nggak ayat itu? Dan kamu akan menerima. Saya pegang ayat itu bertahun-tahun. Mintalah apa saja. Dulu Alkitab saya masih buku seperti ini. Apa saja kan garis bawah. Terus sekarang Alkitab. Mintalah apa saja. Ada batasannya. Apa saja. Saya bisa punya mindset yang baru, saya punya pola pikir yang baru. Saya ajarkan pada teman-teman yang kami layani. Kalau minta sama Tuhan, jangan yang kecil-kecil, minta yang besar. Berani kan yang besar. Saya ajarkan ke teman-teman dengan contoh seperti ini. Saya dulu pernah punya komunitas penggemar grup musik. Saya termasuk saya di Surabaya ini dulu ketua. Dan di antara orang-orang penggemar grup musik ini, ada orang-orang yang ekonominya lebih, orang-orang yang kaya lah. Dan kalau saya diajak makan sama mereka, orang-orang yang ekonominya lebih atau orang yang mampu ini, kadang ngajak makannya di tempat yang mewah, di food court yang apa itu, Madinah, ya di food court di salah satu food court Surabaya, itu yang istilahnya makanan yang mewah-mewah, bukannya di tempat-tempat yang pinggiran-pinggiran, tapi di tempat yang mewah. Dan kalau saya diajak makan di tempat yang mewah, apakah di rumah makan, di food court, atau di mana pun, mohon maaf, saya nggak akan milih soto, Pak Isi. Saya nggak akan milih rawon, nggak akan milih nasi goreng. Kalau saya tempat mewah itu nggak level buat saya. Kenapa? Saya bisa sendiri di tempat diajak makan ke situ. Yang saya pilih minimal stick atau apapun yang saya lihat, oh ini akan mahal 50.000 ke atas, saya pilih dia. Kenapa? Ini ngajak makan saya orang yang mampu dan mesti ngomong silakan Mas Oki pilih apapun, Pak Oki pilih makanan apapun. Ya saya nggak akan pilih yang soto atau nasi goreng atau apa enggak. Saya pilih yang mana. Dan kalau minum, saya nggak akan pilih es teh, hangat, apalagi minuman gelasan air putih gini. Itu bisa saya beli. Saya pilih minimal jus. Kalau yang terlalu asin saya kan minimal jus. Kenapa? Saya juga bisa memilih orang-orang yang mampu bayar saya. Minta yang besar, saya minta yang mahal. Kalau cuma yang biasa saya bisa membelinya sendiri di tempat yang lain. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan minta yang remeh-remeh, minta yang besar.
Beranilah minta sama Tuhan sesuatu yang besar, yang berharga, yang kita secara manusia tidak sanggup untuk mendapatkan. Apapun itu. Satu kali saya ngomong Tuhan saya ingin pelayanan keliling Indonesia. Saya ingin Tuhan bisa memberkati banyak orang dari keberadaan saya untuk melayani Tuhan seluruh Indonesia. Boleh nggak? Boleh, nggak salah. Yang utama kan hati kita bergerak di depan Tuhan dulu, kehidupan kita ini bergerak bagi Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan dengan baik, ini hubungannya pribadi dengan Tuhan yang baik. Itu harus yang utama. Tapi untuk hal yang lain, memang untuk minta pelayanan lebih luas ini bukan sesuatu yang mutlak. Tapi kan kita boleh. Sama Tuhan, saya ingin pelayanan lebih luas. Satu kali ketika saya melakukan batu-batu mengingatkan saya, kamu sudah memberkati banyak orang di mana saja. Saya sampaikan sampai hari ini 2022, ini bulan Maret tanggal 6. Saya memang belum kemana-mana, belum jauh saya pergi. Tapi dari firman Tuhan yang saya sampaikan setiap pagi, firman Tuhan yang saya sampaikan menguatkan teman-teman yang ada di Medan, menguatkan firman Tuhan yang saya sampaikan, menguatkan teman-teman yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, bahkan di Kalimantan yang paling pelosok sendiri. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan menguatkan teman-teman di Manado, di Bitung, di Jawa Barat itu ada yang saya belum ke sana. Firman Tuhan yang saya sampaikan sudah ke sana. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan sudah masuk ke Papua. Papuanya di mana? Bukan cuma di Merauke atau Jayapura, juga sampai di Kabupaten Mati yang paling terpencil. Saya sampaikan firman Tuhan setiap pagi melalui HP saya sederhana itu. Dan Tuhan berkata, kamu sudah keliling Indonesia. Malah ya, melalui keberadaan saya sekarang ini. Gajah berkata, terima kasih. Cuma satu kali kalau boleh minta kenyataan secara fisik, saya bisa di Indonesia sama manusia. Minta sama Tuhan yang besar, apapun yang menurut kita. Dan ada banyak saksian dalam hidup saya kalau saya ceritakan mungkin gak akan cukup waktunya. Satu kali ceritakan juga betapa Tuhan bisa membuat kami ini boleh mengalami kerajaan Tuhan, boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Satu kali ketika 2019 istri dan anak saya sudah berkumpul dengan saya di Surabaya. Kami beberapa tahun sempat terpisah. Satu kali Tuhan izinkan kami bersatu lagi di Surabaya seperti sekarang ini. Kami sempat menyusun rencana. Satu kali kita jalan-jalan keluar kota. Kami ingin mana? Ke Batu, ke Jatim Park, di Batu dekat Malang. Kami menyusun berapa, kalau naik kereta berapa biayanya, kalau sewa mobil berapa biayanya, kalau naik kereta kan murah, tapi setelah ongkosnya kendaraan berapa lagi. Kami menyusun waktu itu bulan Juni, karena saya ada bersama-sama dengan saya lagi waktu itu bulan Juni 2019. Kami menyusun, ya sudahlah kita siapkan dari sekarang, ini ada uang yang kita butuhkan. Anda tahu bulan Juni kami rencanakan, kami doakan, istilah terlalu ngotot lah. Kalau ada berkat yang kami doakan, kami siapkan dulu. Karena kan gak murah. Bulan Juli ada seorang ibu menghubungi saya, minta saya melayani ke rumahnya dia untuk mendoakan dia dan keluarganya. Bulan September masih ada waktu 2 bulan berikutnya. Di mana? Di Kota Batu. Ibu itu membiayai kami perjalanan 3 orang yang berangkat dari rumah sampai ke rumahnya dia di Kota Batu. Bahkan bukan cuma sampai di Kota Batu, kami juga diizinkan untuk menikmati wisata di Jatim Park 3 dan 4 Batu. Betapa Tuhan Yesus itu. Apa yang menurut kamu tidak mungkin? Karena ada begitu banyak hal yang lain. Ketika saya berani minta ke Tuhan menyediakan. Hari ini, mengapa kita berdoa satu sebagai sarana komunikasi? Kita ngobrol sama Tuhan bebas.
Ketika kita ngomong sediakan waktu sejenak, itu mengatakan. Kemudian yang kedua, berdoa itu apa? Cara menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita ngomong kenapa kita seringkali doa merasa nggak dijawab sama Tuhan? Karena seringkali kita orangnya berdoa cuma ngomel, minta Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, tapi lupa menyatakan kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan perlu kita berikan rasa sayang. Dan yang ketiga, doa itu secara permohonan kita kepada Tuhan. Minta apapun yang terbaik. Dan saya tambahkan juga bahwa mendengar suara Tuhan, berbicara kepada kita. Tuhan itu masih hidup sampai hari ini. Dan karena itu Tuhan masih bisa berbicara. Dan yang umum berbicara melalui hati nurani. Ada banyak pelajaran tentang mendengar suara Tuhan. Tapi saya hari ini sampaikan secara singkat, Tuhan masih pakai hati nurani kita. Ketika satu kesempatan kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, apa yang mau untuk saya lakukan, atau apapun kita bawa pada Tuhan, Tuhan ini aku. Ketika mungkin untuk menyatakan, aku mengasihimu, aku mengasihi engkau. Atau mungkin satu kali Tuhan berkata, orang lain ini nggak ngerti kamu, aku yang ngerti kamu, tenang saja. Atau apapun juga. Satu kali 2020 Desember 2020 Tuhan izinkan saya kena COVID dan saya dirawat di ruang isolasi salah satu rumah sakit di Karawang. Saat itu saya berdoa, Tuhan, kenapa saya tidak sembuh-sembuh, saya masih di sini. Saya kan juga melayani Tuhan, tapi satu kali Tuhan dalam kondisi yang tengah malam, yang sunyi, sepi, semua orang sudah tidur. Saya masih menyediakan waktu untuk berdoa di ruang isolasi. Tuhan mulai 2001 akan pakai kamu dalam kapasitas yang lebih besar lagi yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, yang sebelumnya tidak kamu pikirkan. Karena itu kamu sakit ini adalah titik untuk titik nol. Jadi saya titik nol itu balik dulu, ditenangkan dulu, dinormalkan, dibuat istirahat dulu. Begitu salah sembuh itu bahwa satu sampai ke sini, bahwa saya dalam yang lebih besar lagi, yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Banyak hal untuk diizinkan. Bahkan mendoakan orang yang juga sakit karena COVID. Saya karena apa? Tuhan izinkan saya mendoakan orang seperti itu karena saya sudah mengalami dan mereka pun ada disembuhkan dengan doa yang dipercayakan pada saya. Mengapa kita perlu berdoa? Satu sebagai sarana komunikasi, dua sebagai sarana menyatakan kasih sayang kepada Tuhan. Yang ketiga kita permohonan kita pada Tuhan. Hari ini saya mau sebelum kita akhiri untuk sesi ibadah kita, saya mau ajak teman-teman di sini untuk melakukan tindakan iman. Itu gembala minta tolong dibantu memberikan kertas ini ke teman-teman. Kita akan cari lakukan satu tindakan iman kecil. Ya, teman-teman boleh terima satu kertas dari saya. Ada yang tidak membawa pulpen? Ya, ada. Tidak bawa pulpen, tas ya ada. Kalau saya pendetanya bodoh, nah cuma bodoh iman, bodoh segala sesuatu. Cuma doakan. Teman-teman yang nggak dia pulpen, angan-angan. Oh, ya kalau bisa, ya meskipun meskipun pendetanya bodoh, nanti bukan kembalikan ya. Kertasnya. Ada tadi maksud saya ngomong di WA ini bawa pulpen untuk meringankan saya. Iya. Ya kalau ada yang pakai ya tunggu sebelahnya. Hari ini saya kasih kesempatan 1-2 menit. Tuliskan satu saja, jangan banyak-banyak. Satu saja apa yang menjadi pergumulan Anda, pergumulan kalian, atau sesuatu yang menurut Anda saya peduli ini hari ini itu saya doakan, saya doakan. Satu saja. Pak, saya punya 3 yang perlu saya doakan. 1 dulu, nanti 2 di rumah. Nah, cukup. Pak, saya perlu
Saya satu saja, tapi saya ini perlu supaya saya bisa bayar utang dan saya punya jodoh dan saya bisa sekarang boleh jadi nyambung. Satu saja. Menurut Anda bahwa hari-hari ini jangka pendek lah. Menurut kalian ini pergumulan berat Anda. Satu saja. Satu saja. Kenapa? Ditulis nama. Oh, nggak usah tulis nama. Ini bukan nama. Nanti tidak. Ini bukan larangan. Ya, disetorkan ke saya. Tulis saja satu yang menjadi pergumulan. Ya, pergumulan ini tentunya disetorkan ke Pak Oki. Loh, kok ini salah ini? Tulis saja satu yang menjadi pergumulan dan Anda sesuatu yang menjadi hal yang ini sedang saya hadapi. Tuliskan satu saja. Hal yang lain nanti bisa Anda lakukan di rumah. Satu saja untuk Anda bawa. Pak, ini saya sedang dapat pergumulan. Saya ketika dalam kondisi yang tidak mengerti, saya sedang membuat tindakan iman seperti ini. Satu kali saya tulis satu supaya saya bisa melunasi pinjaman dari Pak. Anda tahu saya pernah mengalami masa-masa bahwa saya tidak nyaman saat ada pinjaman di bank di tahun 2018 dan hampir setiap hari saya ditipu. Anda belum bayar, saya, Pak, kalau saya cicil gimana? Anda kira ini dipanci dan itu menyakitkan sekali. Dan apalagi ketika saya waktu itu mengajar di tengah-tengah saya masuk mungkin HP saya nggak angkat, nggak berani saya tahu di balik tadi apa. Ditelepon ke sekolah dan saya dipanggil di ruangan kepala sekolah untuk menerima telepon dan itu menyakitkan sekali. Dan satu kali Tuhan saya bisa supaya dapat selesai. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Setelah saya diteror, ditelepon, dibentak-bentak, kasih karunia Tuhan, saya bisa menyelesaikan. Sama kelegaan. Satu kali ketika saya sudah lunas, gantian orang banyak telepon kamu. Mau apa lagi? Saya sudah lunas. Oh ya maaf Pak. Tuhan. Oke, berubahnya bisa gantian. Cuma nanti berubahnya kembali di tempat. Kalau tidak, ya kita siapkan satu ujian lagu lama dari teman-teman. Itu mau cerita Yesus. Kita akan lakukan tindakan iman supaya ketika Anda pulang dari ibadah malam hari ini, Anda ada satu kesan sendiri yang tidak hanya terlewat oleh begitu saja. Sampai menunggu ada masih belum selesai. Kira-kira begini. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berkati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya silakan kita berdiri. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Yang belum selesai silakan. Yang sudah selesai silakan berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berkati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua tutup mata. Salah satu tujuan doa kita adalah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan tindakan iman yang pertama, kita menyatakan sayang kita kepada Tuhan. Melalui pujian ini kita nyatakan kita mau cinta Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, tutup mata, kita seperti kita ngomong pada seseorang yang kita kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, aku sayangkan Kau
kalau pribadi yang Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ini aku anakku, luapkan kasih-Nya, berikan mana dikasih apapun. Ya ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. lebih tenang lagi, katakan iya. Saya gak akan perlu ada angkat tangan atau mataku, tapi katakan sendiri. Saya mau menyatakan kasih saya pada Tuhan. Saya katakan, saya taruh tangan saya di jatuh atau apapun. Silakan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Satu kali lagi, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan nyatakan isi hati. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Gak usah menyembah, gak usah bahasa atau apapun. Kita berdiam sejenak untuk kita mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Singkapkan Tuhan. Buka hati rohani kami, buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami. Nyatakan Roh Kudus, apa yang jadi pesanmu bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kuatkan anak-anakmu yang sedang turun. Teguhkan setiap anak-anakmu yang lemah imannya. Perhatikan, Tuhan sudah menyatakan isi hatinya pada orang-orang tertentu sudah malam hari ini. Terima itu, tangkap itu, satu kalimat, satu suara, satu pesan. Terima itu. Mungkin Tuhan berkata, aku mengasihi kau, atau apapun. Aku memperhatikan engkau, aku menginginkan engkau jadi pribadi kesayangan. Dan sudah menyatakan tertentu. Tangkap itu, terima itu. Atau mungkin selama ini hatimu sedang suntuk, sumpah, dan tolong memberikan sesuatu hal yang cair, rasanya seperti sejuk di hati, seperti es batu yang meleleh, rasanya itu enak sekali. Terima. Ya, silakan Tuhan. Atau hari ini Anda sedang dalam kondisi bingung mau apa, Tuhan sedang menyatakan di sini. Bagaimana kata hati tidak akan iman kita. Mari kita angkat kertas yang ada di depan kita. Mari kita angkat silat yang pagi. Tuhan Yesus sangat percaya, Tuhan kami percaya. Kau sanggup ya Tuhan, lebih dari semampu untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anakmu yang dalam pergumulan apapun Tuhan yang hasrat ini dihadapi. Apakah itu pergumulan ekonomi, apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan tentang kehidupan sehari-hari, kekhawatiran apapun yang saat ini sedang kami tuliskan Tuhan, atau keinginan apapun, atau apapun yang sedang kami hadapi hari ini.
Kami percaya pada Immanuel, yang sadar, Kepala yang sanggup melakukan lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus kami serahkan masalah ini kepada Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan menjawab setiap kebutuhan kami, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan kertas ini berisi permintaan kami, pergumulan kami. Silakan Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Apapun itu dan bagaimanapun itu, kami nggak perlu ngajari. Engkau yang paling tahu bagaimana menolong kami, yang paling mengerti bagaimana melakukan mujizat dan keajaiban. Dalam nama Tuhan, kami percaya Tuhan, keajaiban mujizat itu kami terima dalam waktu yang tidak lama. Dan satu kali kami akan membuka, loh ini yang seperti yang saya tuliskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Simpan kertas itu. Kalau dimanapun kita berdoa, boleh didoakan lagi setiap pagi. Atau kalau perlu ditambahkan lagi silakan. Satu kali kita akan ada keajaiban. Dan kalau di antara Anda tadi menerima sesuatu suara tertentu, pesan Tuhan tertentu atau pernyataan tertentu, silakan mungkin sampaikan ke Pak Rizky nanti atau besok atau kapanpun dengan sebagai kesaksian. Pak, kemarin saya terima sesuatu dari Tuhan dan ngomong pada saya berbagi. Mungkin itu sesuatu yang malu bisa melakukan umum, sampaikan ke Pak Rizky atau ke saya, mungkin melalui WA pribadi atau apapun sebagai kesaksian. Itu yang bisa saya sampaikan dan memberkati selamat. Ya, selamat berkat oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Oki ya atas firman-Nya, saya juga sungguh diberkati. Setelah saya bersyukur sekali karena beberapa hari ini saya ketemu dengan teman-teman lama seperti Pak Oki, Pak Henok, teman-teman saya dulu waktu pelayanan ketika kami masih SMA. Sekarang temukan lagi, kemarin juga ada Pak Dimas datang, Indonesia juga hadir kemarin. Apa ya, itu mengingatkan kembali bagaimana kami dulu begitu on fire-nya ya waktu ya. Kami melayani Tuhan yang sungguh pernah kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman ini. Nah, apa yang disampaikan Pak Oki juga satu hal yang luar biasa. Begini selalu. Saya punya anak dua di rumah, laki-laki dan perempuan. Anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang perempuan sudah SMA, sudah kelas 2, mungkin seusia dengan Michelle, ya kan? Terus anak-anak yang laki-laki itu masih SMP. Ya, setiap hari saya itu mungkin istri saya tahu gitu ya. Saya setiap hari itu kepingin mencium, kepingin apa istilahnya dekat dengan anak saya ya. Tapi karena namanya anak sudah dewasa, sudah remaja, itu nggak seperti dulu kalau masih kecil-kecil. Kalau kecil itu sama sekali gitu ya, dicium malah mereka balik cium kita. Kalau sudah remaja itu mereka nggak mau, mungkin karena sudah mau atau bagaimana. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Tuhan. Coba bayangin ketika nanti kalian jadi orang tua, jadi seorang bapak atau seorang ibu, ketika kalian punya anak-anak ya, ketika anak kalian deketin dan mereka nggak mau, rasanya seperti apa? Ya. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan itu kenapa kita nyebut Tuhan kita sebagai bapak, kok bukan lagi sebagai Tuhan seperti dulu zamannya Musa, orang-orang perjanjian lama? Karena Yesus itu menjadi penjembatan antara Bapa dengan kita yang sudah lama terpisah. Hubungannya terputus karena dosa kita. Maka dari itu Yesus datang untuk lebih mendekatkan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu menyebut Tuhan dengan kata Tuhan, tapi kita bisa menyebut Allah itu dengan kata Bapa. Supaya apa? Lebih dekat kita hubungannya. Nah, Bapa pun juga demikian, menganggap kita bukan sekedar umat, tapi Bapa menganggap kita sebagai anaknya. Kalau hubungan antara Bapa dan anak beda dengan Tuhan dengan umatnya, beda sekarang.
Kalau Tuhan dengan umatnya itu kayak seolah jauh, seperti yang dikatakan Oki, kalau berdoa itu seperti orang sakit. Oh Tuhan Yesus, saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan seperti itu saudara. Ya, karena berpikir ini doa bagaimana? Kalau kita hubungan kita dengan Bapa, kita nggak perlu lagi mengatur kata-kata. Ya, kita nggak perlu mengatur kata-kata kita seperti kita berpuisi, ya kan? Seperti kita mau ngomong sesuatu dengan orang yang apa ya, bacanya begini daripada kita enggak. Cukup kita berbicara dengan bahasa kita. Dari yang mudah dimengerti seperti seorang anak kepada bapaknya. Ya. Saya bisa bayangin betapa sakitnya hati Tuhan ketika dia merindukan anaknya, tapi anaknya tidak pernah menggubris, tidak pernah mau merespon. Ya. Kira-kira gimana? Sakit tidak? Ya. Seperti lagunya cita-cita tadi. Sakitnya tuh di sini ya, sakit sekali bro. Ya. Kalian belum pernah punya anak, tapi suatu saat kalian akan mengalami, akan pernah mengalami dan akan mendapatkan rasanya seperti apa ketika anak mendapat sayang yang kau berikan. Rasanya seperti apa? Enggak enak sekali saudara. Ya. Itu yang Tuhan alami. Mulai dari tempat ini pulang, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Di kitab Wahyu, setelah baca di kitab Wahyu, ya, kehidupan kita setelah mati nanti itu bukan makan minum pesta bukan. Baca di kitab Wahyu, saya lupa ayat yang itu, Pak bisa bantu nanti. Ya, kehidupan kita setelah kita ketemu dengan Yesus di surga, sehari-hari yang kita lakukan apa? Menyembah. Yang nggak biasa menyembah, nanti sampai di sana nggak akan betah kalian di surga. Serius, nggak kuat Pak, berdoa cuma sejam aja kita kadang-kadang lulus. Di sana yang kita lakukan cuma satu, menyembah Tuhan aja, nggak ada kegiatan lain. Bayangin, saudara. Biasakan mulai dari sekarang. Karena nanti ketika kita sudah sampai di sana kita nggak akan kaget. Kita nggak akan merasa boring dan sebagainya. Karena itulah yang kita lakukan di surga. Itu aja saudara, terima kasih Tuhan. Saya serahkan ke worship leader. Terima kasih Pak Oki, misi berkati. Baik, diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik, kita akan berbicara melalui Tuhan. Oke, pengumuman untuk minggu depan yang melayani Tuhan, yang WL saya sendiri
Singer Saudari Sari dan kolektor Saudari Rita. Mungkin itu. Baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya berdoa berdiri. Kita ada satu pujian Ogat. Ogat, ayo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan berpisah sampai lain. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat lepas daripada penyertaan dan perlindungan daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka kedua tangan kami, menandakan bahwa kami benar-benar membutuhkan akan penyertaan, perlindungan, bahkan Tuhan